Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang analisis volumetri. Nah, analisis volumetri ini adalah bagian dari kimia analisis, di mana kimia analisis ini adalah sebuah cabang dari ilmu kimia yang fokus, yang mempelajari proses pemisahan, identifikasi, kuantifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenali dulu apa istilah-istilah yang ada dalam kimia analisis. Nah, proses pengerjaannya kita sebut dengan analisis. Orang yang mengerjakannya kita sebut dengan analis. Sedangkan yang akan kita analisis itu kita namakan dengan analit, atau secara lebih umum kita kenal dengan nama sampel. Dari pengertian kimia analisis tadi, yang merupakan sampel adalah komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Jadi dalam sebuah analisis, prosesnya itu terdiri dari pemisahan, kemudian identifikasi, dan kuantifikasi. Nah, proses pemisahan ini biasanya dilakukan sebelum melakukan analisis. Sedangkan analisis itu sendiri itu terbagi dua, yaitu analisis kualitatif atau jenis, dan analisis kuantitatif atau jumlah, yang berasal dari kata kuantitas atau jumlah. Jadi jika kita ingin mengetahui apa-apa saja atau siapa-siapa saja yang ada dalam sebuah sampel, itu kita namakan dengan analisis kualitatif atau jenis. Contoh dalam sebuah minuman kaleng misalnya, apa saja zat yang terkandung di dalamnya, ion-ion apa saja yang ada terkandung dalam dalam sebuah minuman kaleng, itu kita lakukan analisis jenis. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui berapa jumlah, berapa kandungan, berapa kadar dari zat-zat yang ada dalam sampel tadi, itu dinamakan dengan analisis kuantitatif. Nah, di manakah posisi dari analisis volumetri? Mari kita lanjutkan. Metode analisis itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu klasik atau konvensional dan instrumental atau modern. Metode klasik itu lebih dikenal juga dengan nama metode kimia basah. Sesuai dengan definisi kimia analisis tadi, yang mulai dengan pemisahan, kemudian kualitatif dan kuantitatif, maka di metode klasik ini, metode pemisahannya adalah pengendapan, ekstraksi, dan distilasi. Dan mudah-mudahan Anda sudah familiar ya dengan cara pengendapan, ekstraksi, dan distilasi ini. Sedangkan untuk analisis kualitatifnya itu berdasarkan uji organoleptis, yaitu menggunakan panca indera, itu berdasarkan warna, bau, atau titik leleh. Sedangkan untuk analisis kuantitatifnya itu dilakukan berdasarkan pengukuran berat atau volume. Ingat tadi kuantitatif adalah berdasarkan berdasarkan jumlah. Jumlah di sini berarti berkaitan dengan pengukuran. Nah, jika yang diukur itu adalah berat, maka nama metodenya adalah gravimetri. Ini sudah Anda pelajari sebelumnya. Dan jika yang kita ukur itu adalah volume, ya, maka itu disebut dengan analisis volumetri. Jadi volumetri ini adalah bagian dari analisis kuantitatif konvensional atau klasik. Nah, untuk yang metode instrumental ini dasarnya adalah dia harus menggunakan instrumen atau peralatan. Nah, untuk menentukan biasanya untuk yang metode instrumental ini pemisahannya dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi, elektroforesis, atau fraksinasi aliran medan. Sedangkan untuk kuantitasnya itu biasanya dilakukan dengan serapan cahaya, fluoresensi, atau konduktivitas. Intinya tadi dia harus menggunakan peralatan. Misalnya peralatan yang digunakan itu bisa jadi spektrofotometer, atau fotometer, atau spektrometer, atau
HAS, dan lain sebagainya. Kita sekarang fokus pada analisis volumetri atau analisis kimia volumetri, atau lebih dikenal dengan nama titrimetri. Jadi metodenya dinamakan titrimetri, sedangkan proses pelaksanaannya dinamakan dengan titrasi. Anda sudah kenal bukan dengan titrasi? Oke. Analisis kimia volumetri atau titrimetri adalah analisis kimia kuantitatif berdasarkan pengukuran volume, di mana sejumlah zat yang diselidiki atau yang kita sebut dengan analit tadi, kita reaksikan dengan larutan baku atau standar yang kadar konsentrasinya telah diketahui secara teliti dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Nah, di sini berikut adalah hal-hal yang diperlukan dalam analisis secara volumetri. Yang pertama yaitu alat pengukur volume seperti buret, pipet volume, dan labu takar. Kemudian yang kedua, senyawa yang digunakan sebagai larutan standar. Dan yang ketiga, indikator atau alat lain untuk mengetahui selesainya proses titrasi. Nah, ini adalah alat pengukur volume. Contohnya di sini adalah buret. Buret, ya, ini yang akan kita biasanya di buret ini posisinya adalah larutan standar. Berarti langsung nomor 2 yang digunakan sebagai larutan standar. Sedangkan biasanya di LMR ini berisi larutan sampel atau analit yang akan kita lakukan analisis terhadapnya. Di sini kita tambahkan indikator, ya, kita tambahkan indikator sebagai penunjuk selesainya titrasi atau titik akhir titrasi. Baik, kita kembali ke definisi analisis kimia volumetri tadi. Di sini ada larutan baku atau standar dan kadar atau konsentrasinya. Nah, Anda semua tentu sudah mengetahui apa yang disebut dengan larutan. Larutan itu disusun oleh zat terlarut dan pelarut. Jika kita ingin memberikan definisi, larutan adalah campuran yang homogeen antara zat terlarut dengan pelarut, di mana yang membedakan antara satu larutan dengan larutan lainnya, dengan catatan larutannya adalah larutan yang sama, ya, adalah konsentrasinya atau kepekatannya atau kadar zat terlarutnya. Nah, jadi sebuah larutan itu dibedakan oleh kandungan dari zat terlarutnya yang kita kenal dengan istilah konsentrasi atau kadar atau kepekatan. Jika kita definisikan, maka konsentrasi bisa kita definisikan sebagai perbandingan jumlah zat terlarut dalam sebuah larutan. Nah, untuk proses atau dalam metode titrasi ini, biasanya konsentrasi yang kita gunakan adalah normalitas. Normalitas adalah perbandingan mol ekivalen zat terlarut dalam larutan atau per liter larutan. Kalau kita rumuskan, N itu sama dengan gram per BE kali 1000 per V, di mana gram per BE itu adalah mol ekivalen, sedangkan 1000 per V itu adalah seper 1 liter. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya larutan itu sebagai acuan atau standarnya adalah konsentrasi. Maka jika apakah definisi dari larutan standar, maka bisa kita jawab larutan standar adalah larutan yang diketahui konsentrasinya. Oke, paham ya sampai di sini? Larutan standar adalah larutan yang diketahui konsentrasinya. Nah, larutan standar ini ada dua jenis, ya, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Dari namanya kita tahu itu primer itu asal katanya dari prime, utama, nomor 1, berarti dia adalah yang terbaik. Sedangkan larutan standar sekunder dia adalah grade-nya atau kastanya itu di bawah yang utama, sekunder, asal katanya adalah second, yang kedua, ya. Larutan standar primer adalah larutan yang diketahui konsentrasinya hanya dengan cara menimbang teliti dan melarutkan teliti. Contohnya adalah larutan asam oksalat. Jadi, jika kita timbang oksalat secara teliti, kemudian kita larutkan secara teliti, nah, penimbangan tadi
hasil penimbangan tadi dan pelarutan tadi kita masukkan ke angka-angkanya ke dalam rumus tadi. N sama dengan gram per PE kali 1000 per V. Berapa gram yang tertimbang dan berapa mililiter larutan yang dibuat, maka kita bisa mengetahui konsentrasi tepatnya. Sedangkan larutan standar sekunder adalah larutan yang diketahui konsentrasinya dengan menstandarisasinya dengan larutan standar primer. Dengan menstandarisasinya dengan larutan standar primer. Jadi standarisasi itu adalah proses untuk mengetahui konsentrasi tepat suatu larutan dengan menggunakan larutan standar primer. Nah, contohnya adalah larutan NaOH. NaOH dilakukan standarisasi terhadapnya dengan menggunakan larutan asam oksalat. Jadi jika ada SOP atau prosedur tentang standarisasi NaOH dengan larutan asam oksalat, artinya kita akan menentukan konsentrasi tepat larutan NaOH dengan menggunakan larutan oksalat. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tadi Ananda bisa membedakan larutan standar primer dengan larutan standar sekunder. Tentunya untuk lebih jelasnya lagi, silakan Ananda cari bahan bacaan atau silakan browsing sehingga Ananda tahu apa saja syarat-syarat sebuah larutan bisa tergolong standar primer atau kategori apa saja yang menyebabkan sebuah larutan itu tergolong pada larutan standar sekunder. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang standarisasi lebih lanjut, khususnya standarisasi langsung dan tidak langsung. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe.